Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih di dalam bab fa'il ya. Melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu. Kita masuk ke dalam pembahasan fa'il yang bagian domir ya. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan wal mudmaru itsna asyara, dan domir itu ada 12. Nahwa qaulika, semisal perkataan engkau, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ya, total ada 12 domir. Ba'da an intaha Ibnu Ajurrum rahimahullah minal kalami anil qismil awal minal fa'il. Setelah Imam Ibnu Ajurrum selesai ya, menjelaskan bagian pertama dari fa'il, yaitu adalah isim zahir, wa huwal fa'ilu adz-zahir, yaitu adalah fa'il yang berupa isim zahir. Raha yatakallamu 'anil qismil akhar, maka beliau pun memulai berbicara terkait bagian yang lain, wa huwa al-fa'il al-mudmar, yaitu berupa fa'il yang berupa isim domir. Jadi fa'il itu bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa domir. Yaqulu Imam Ibnu Ajurrum berkata wal mudmaru itsna asyara, dan mudmar atau domir itu ada 12. Al-mudmar yakni al-dhamir, yang disebut dengan mudmar itu domir. Domir itu mana? Bahasa Indonesia itu sesuatu yang ada dalam hati. Domir itu perasaan, tersembunyi. Ya. Karena kita menyebutkan sesuatu tidak dengan secara langsung, melainkan melalui perantara kata ganti. Jadi domir itu maknanya yang tersembunyi. Atau hati ya, domiruhu berarti hati mereka. Gitu. Wal maksud, dan yang dimaksud biqaulihi dengan perkataan Imam Ibnu Ajurrum, itsna asyara ada 12, yakni ad-dhamair allati takunu fi mahalli raf'in, yaitu domir-domir yang berada di dalam tempatnya rafa, fa'ilun sebagai fa'il, itsna asyara itu ada 12. Nah, ad-dhamair allati takunu fi mahalli raf'in fa'ilin itsna asyara. Domir-domir yang ada di dalam tempatnya rafa yang fa'il adalah 12. Wahia kama dzakaraha al-muallif fi amtsilatih. Dan domir yang 12 itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh muallif dalam contoh-contohnya. Wa nabda'u fi syarhiha mithalan. Kita jelaskan, kita mulai dalam menjelaskannya satu persatu. Nomor 1, dorobtu. Dorobtu itu dorobnya fi'lun madin mabniun ala sukun. Fi'il madi yang mabni di atas sukun litisalihi bi ta'i al-fa'il, karena ia bersambung dengan ta fa'il. Wahia, dan ta fa'il itu lil mutakallim al-wahid, adalah untuk pembicara pertama, kata ganti pertama ya, saya. Mudzakkaran au muannasan. Baik sayanya itu laki-laki ataupun sayanya perempuan, dua-duanya adalah menggunakan domir tu. Jadi dorobtu bisa bermakna saya laki-laki, bisa bermakna saya perempuan. Yang kedua adalah dorobna. Dorobna fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina'i ad-dalati 'alal fa'ilin. Para bersambung dengan domir na
yang menunjukkan kepada pelaku yang banyak, yaitu kami atau kita. Au lil wahid al-mu'azzimi nafsah. Atau na itu menunjukkan kepada satu orang tapi yang mengagungkan dirinya. Jadi kayak dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menggunakan dhamir nahnu padahal untuk menunjukkan Allah yang tunggal. Ya, inna a'tainakal kautsar, inna a'taina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Yang dimaksud inna itu siapa? Ya Allah. Tapi Allah menggunakan dhamir nahnu tujuannya adalah untuk lita'zim, mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dorobta itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitai al fa'il. Karena bersambung dengan tafa'il, wahiyah dan ta itu lil mukhatab al wahid al muzakkar. Untuk kata ganti kedua laki-laki seorang. Nah, kata ganti laki-laki, kata ganti kedua laki-laki seorang. Kamu. Dorobta berarti kamu telah memukul. Yang keempat dorobti. Dorobti fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa sukun? Mabninya litisalihi bita'il fa'il. Karena ia bersambung dengan tafa'il. Wahiyah dan tafa'il dorobti itu wahiyah lil mukhatabati al wahidati al muannasah. Kata ganti kedua satu orang perempuan. Kamu tapi kamunya perempuan. Kalau dorobta kamu laki-laki telah memukul. Kalau dorobti kamu perempuan telah memukul. Yang kelima, mana? Yang kelima, dorobtuma fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Karena dia bersambung dengan fa'il yaitu tu ya. Ma itu menunjukkan ini nanti di sini ada penjelasannya. Wa ta'ul fa'il dan tafa'il domirun mabniun ala dhammi adalah domir mabni di atas dhammah. Fi mahalli rafin di tempatnya rafa fa'il ya. Sedangkan tuma alamatu tasniyatin adalah tanda musanna. Ya. Boleh juga kita kalau mengirobkan semuanya aja dorob tuma itu adalah dhamirun muttasilun, dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il boleh. Kalau mau dirinci kayak ini juga boleh. Jadi yang fa'il itu tu-nya sedangkan maknya itu adalah alamat atau tanda tasniyah. Nah, wa yajuz dan boleh antakula kamu katakan tuma itu dhamirun mabniun fi mahalli rafin fa'il. Jadi boleh semuanya. Dorob tuma itu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Boleh juga dirinci. Ya, mana aja terserah. Berikutnya dorobtum. Dorobtum itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il karena bersama dengan tafa'il. Wa ta'ul fa'il dan ta'fa'il itu dhamirun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Wal mim, sedangkan mimnya itu harfun yadullu ala jam'i dzukur. Huruf yang menunjukkan kepada jamak laki-laki. Wa yajuzu dan boleh annaqula kamu katakan tum itu dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Boleh juga semuanya disebutkan seperti itu. Nomor 7, dorobtunna. Ya. Dorobtunna itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Bersambung dengan tafa'il. Wa ta'ul fa'il dan tafa'il itu dhamirun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Wa nun dan nunnya harfun yadullu ala jam'il inat. Huruf yang menunjukkan kepada jamak perempuan. Wa yajuz boleh juga antakula kamu katakan tunna itu dhamirun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Boleh. 8 doroba itu fi'lun madin mabniun ala al-fathi karena dia enggak bersambung dengan apapun. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali kepada sebelumnya. Dorobat itu fi'lun madin mabniun ala al-fathi ya. Wa ta dan taknya li ta'nis untuk perempuan. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Takdirnya adalah hiya. Nah. Kemudian 10 doroba fi'lun madin mabniun ala al-fathi ya. Wa aliful itsnain dan alif itsnain itu dhamirun mabniun ala sukun. Dhamir yang mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Di tempatnya rafa berupa fa'il. Kemudian lam yadhkur Ibnu Ajurum rahimahullah. Imam Ibnu Ajurum rahimahullah tidak menyebutkan al-mu'sanna al-mu'annas.
yaitu musanna yang muannas. Dorobata harusnya disebutkan. Wa kana yang bagi an yadhkuraha, seyogyanya harusnya disebutkan. Kama fa'ala fi doroba wa dorobat. Bagaimana beliau melakukan dalam doroba ada dorobat. Ya maka doroba dorobata harusnya. Cuman nggak disebutkan. Dorobata itu fi'lun madin mabniun al fathi, wata dan taknya li ta'nis. Sedangkan wa aliful itsnain alif itsnain dhamirun mabniun ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'il. 11 dorobu. Dorobu itu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Mabni di atas dhamma litisalihi biwawi alfa aul al jamaah. Karena bersambung dengan wawu jamaah. Sedangkan wawul jamaati dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dorobna itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi binun niswah. Karena bersambung dengannya nun niswah. Wa nunun niswa dan nun niswa domirun mabniun alal fathi, domir yang mabni di atas fathah fi mahalli raf'in fa'il, di tempatnya rafa fa'il. Kemudian ada pertanyaan, mal farqu baina anta wa anti? Apa perbedaan anta dengan anti? Nah, anta lil mukhatab al mudzakkar. Anta dengan difathahkan taknya untuk kata ganti kedua laki-laki, seorang. Kamu laki-laki. Sedangkan anti lil mukhatabati al muannatsah. Ya, anti dengan dikasrohkan taknya adalah untuk kata ganti kedua satu orang perempuan. Jadi kamu perempuan. Kama takulu sebagaimana kau katakan li rajul kepada laki-laki kita buka. Maka wa takulu dan kau katakan lil mar'ah kepada perempuan kita buki. Nah, aidon begitu juga takulu li rajul kamu katakan kepada laki-laki kadzaliki. Wa takulu lil mar'ah dan kau katakan kepada perempuan wa kadzaliki. Jadi kadzalika ini kadzaliki. Ah, ini filosofisnya aja nggak usah dibaca ya. Kenapa kok laki-laki fatah, perempuan kasroh? Intinya gitu. Nah, selesai. Ada yang tanyakan dulu tentang fa'il yang berupa domir? Belum ada? Belum ada. Ustaz Afwan, ingin tanya terkait fa'il yang berbentuk masdar mu'awwal. Itu maksudnya ke pembahasan yang mana ya? Itu Kayak isim misalnya zohir. suruni, antan, yaha. Isim zohir. Karena Maksudnya. an dan fi'il setelahnya ditakwilkan masdar. Dan masdarnya itu berupa isim zohir. Ya. Yasuruni annaka najihun. Takdir kalamnya yasuruni najahuka. Nah, najahuka itulah fa'ilnya. Dia termasuk isim zohir. Baik. Gitu. Tapi dia fi mahal ya. Karena dia kan ditakwilkan. Jadi fi mahal. Menempati posisi fa'il karena dia ditakwilkan masdar. Di sini contoh tadribat latihan. Bayyinil fi'la al-wajiba at-ta'nisi awil jaiz fihi dzalik ma'a dzikri sabab. Bayyin jelaskanlah al-fi'la al-wajib, fi'il yang wajib, al-fi'la al-wajiba at-ta'nisi. Nah, itu namanya idhofah lafziyah ini. Ya. Kalau kita pernah dengar idhofah lafziyah ya salah satu bentuknya ini. Jadi bayyinil fi'la al-wajiba at-ta'nisi. Ya. Awil jaiza fihi dzalika ma'a dzikri as-sabab. Bentar. Ya. Ini. Sebentar. Jadi ini sama kayak al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu al-akhiri. Jadi itu namanya idhofah lafziyah. Jadi masih ingat idhofah lafziyah itu adalah idhofah yang tidak ditakdirkan adanya huruf jar antara dengan mudhof ilaih.
Idhofah lafziyah itu fungsinya sekedar hanya untuk meringankan ucapan. Saya kedengaran? Mudhof syaratnya adalah mudhofnya harus berupa isim sifat. Sifat. Isim sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat Syubbah. musyabbahah. Kemudian mudhof ilaihnya adalah ma'mulun lil mudhof. Mudhof ilaihnya itu adalah sesuatu yang diamalkan oleh mudhof. Jadi mudhof itu beramal kepada mudhof ilaih. Di sini contohnya di ayat tadi, di tulisan tadi, ya, bayyin al-fi'la al-wajiba At-ta'nis. at-ta'nis. Nah, di sini bayyin al-fi'l, bayyin atau bayyinil juga bisa. Ya. Bayyinil fi'la al-wajiba at-ta'nisi. Jelaskanlah fi'il yang wajib ditakniskan. Ya. Awil jaiz. Jaiza. Oke, bayyin itu adalah fi'il amr. Fi'il amr. Mabni apa ini fi'il amrnya? Mabni sukun. Fi'lul amri mabniun ala sukun. Fi'il amr mabni di atas sukun. Karena dia ketika jazm mudhari'nya apa? Lam tubayyin. Ya. Fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban, takdirnya adalah anta ini fa'ilnya. Al-fi'la itu adalah maf'ulun bih. Maf'ul bih dari bayyin. Bayyin jelaskan. Jelaskan apa? Al-fi'la fi'il. Maka fi'il, al-fi'la maf'ul bih mansub, tanda nasubnya adalah fathah. Al-wajiba sifat daripada al-fi'la. Sifat itu harus mengikuti i'rab mausufnya. Maka sifatun lil mansub, tanda nasubnya adalah fathah. Sifatun lil mansub wa alamat bi al-fathah. Jelaskan wajib. Wajib apanya? At-ta'nisi dimuannaskannya. Jadi takdir kalamnya al-bayyinal fi'la al-wajiba ta'nisuhu. Nah, ini ma'mul, sesuatu yang diamalkan oleh al-wajib. Dia ta'nisuhu itu fa'il yang marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Fa'il dari siapa? Dari al-wajiba. Al-wajiba ta'nisuhu. Kemudian domir hu-nya dibuang, diganti alif lam dan dia mudhof ilaih. Jadilah al-wajibat ta'nisi. Jadi jelaskanlah fi'il yang wajib dimuannaskan. Nah, maka ta'nisi ini majrur karena dia adalah mudhof ilaih. Awil jaiza aw huruf ataf mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-jaiza ma'tuf kepada wajib. Ya, ma'tuf alal mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Karena kan konteksnya jelaskanlah fi'il yang wajib taknisnya, awil jaiz yang boleh. Boleh apanya? At-ta'nisi. Yang boleh juga dimuannaskan. Ya, itu contoh idhofah lafziyah. Ya, ma'adzikri sababi dengan menjelaskan sebabnya. Sebab kenapa dia wajib atau sebab kenapa dia jaiz. Boleh. Baik. Silakan dibaca dari dijawab baca ya. Andriana. Tapi nggak ada mic-nya. Dahlan, ada Dahlan. Atau ada Pak Andri. Pak Andri maujud. Ya, Tad. Assalamualaikum. Apaan baru gabung, Tad? Baru selesai tarawih di sini. Siap. Nomor 1. Ad-nujumu tola'at wa qad gharabat asy-syamsu.
Tolaat tak yang taknis dalam tolaat ini hukumnya wajib atau jaiz? Dikasih tahu taknisnya wajib atau jaiz? Jaiz Ustaz. Kenapa jaiz? Nggak tahu nih alasannya. Iya, yang lain bener nggak jaiz? Wajib ya. Iya, yang betul adalah wajib. Wajib dikasih tahu taknis, Pak Andri. Kenapa wajib? Karena dia berupa domir yang kembali kepada mu'annas sebelumnya. Ya. Wajib hukumnya. Kenapa wajib hukumnya dikasih tahu taknis? Karena ini tahu taknisnya berupa domir yang kembali kepada mu'annas yang sebelumnya. Kalau ada ya mu'annas, walaupun mu'annasnya majazi, kalau dia mendahului fi'il, maka fi'il itu wajib dikasih tahu taknis. Ya, masih ingat? Jadi beda antara asyamsu asyamsu tola'at dengan tola'at asyamsu. Nah, ini beda nih ya. Kalau mu'annas, kalau tola'atnya itu berupa domir hiya, kembali kepada mu'annas sebelumnya, maka wajib si fi'il madinya dikasih tahu taknis. Wajib hukumnya. Kalau fi'il mudhari berarti tatlu, wajib dikasih tahu taknis. Kenapa? Karena dia berupa domir yang kembali kepada mu'annas sebelumnya. Sekalipun mu'annas sebelumnya majazi. Matahari kan bukan mu'annas yang sebenarnya. Tapi kalau si mu'annasnya, si asyamsunya ada di ini, setelah fi'il, ya, tola'at asyamsu, maka hukumnya menjadi jaiz. Ya. Boleh dikasih tahu taris, boleh tidak. Kenapa? Karena asyamsu adalah mu'annas majazi. Ya, mu'annas yang bukan sebenarnya. Jadi boleh kita katakan tola'at asyamsu, boleh juga kita katakan tola'a asyamsu. Kenapa? Karena fa'il ini berupa mu'annas majazi. Sedangkan yang ini fa'ilnya berupa domir hiya yang kembali kepada mu'annas sebelumnya. Maka wajib si fi'il madinya dikasih ta'u ta'nis atau fi'il mudhari'nya diawali oleh ta mudhara'ah. Masih ingat ini? Awan Ustaz, terkait yang majasi itu sebenarnya kaidah umum. Maksud saya ekstrimnya tuh suka-suka siapa yang mau menggunakan gitu ya. Maksudnya dohirnya misalnya untuk benda tertentu kan memang kaidahnya itu kita ketahui misalnya bukan ini ya, bukan perempuan misalnya. Tapi ketika seseorang menggunakan kaidah tertentu jadi mu'annas, apakah kemudian pembaca atau lawan bicara itu kemudian bisa mengambil kesimpulan, oh ini najas nih, misalnya seperti itu, atau ada batasan nggak ya, Ustaz ya? Iya. Terkait dengan mu'annas majazi, ya mu'annas yang bukan sebenarnya, cara menentukannya itu sebetulnya harus dikembalikan kepada ya al-Arab itu. Dikembalikan kepada orang Arab. Jadi kita harus merujuknya kemana? Merujuknya kepada ya orang Arab. Gak bisa ngarang gitu maksudnya. Kayak halun. Ini orang Arab itu menggunakan halun itu bisa dua sekaligus. Bisa mudzakkar, bisa juga mu'annas. Jadi kita boleh mengatakan hadza halun, boleh juga hadhihi halun. Nah, kenapa? Ya karena orang Arab sendiri yang kemudian menggunakannya seperti itu. Nah, makanya ada buku khusus yang judulnya adalah Al-Mudzakkar wal Mu'annas. Itu satu kitab hanya membahas ini aja. Al-Mudzakkar dan Mu'annas. Itu cetakan DKI kalau nggak salah, yang silsilah Al-Lughah Al-Arabiyyah itu.
Jadi kan ada al-mu'jam fi sorfi, al-mu'jam fil Iya, i'rab, iya, iya. dan juga al-mu'jam fil mu'annas kalau nggak salah. Itu satu kitab tebel, cuman membahas tentang mu'annas. Ya, mu'annas. Nah, jadi sebetulnya kalau ditarik filosofinya yang kalau kata saya sih nggak ada, yaitu memang bagaimana sejak dulu orang Arab itu ketika meletakkan lafaz ini ya memang dihukuminya mu'annas gitu sama orang Arab. Nah, jadi apa ya bahasanya itu karena lughah itu kan istilah ya, konvensi sesuai kesepakatan bersama, ya maka harus dikembalikan kepada ahlu lughahnya, kepada Penggunanya. memang yang mengeluarkan bahasa itu. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Artinya secara kesimpulan ada kata yang memang itu saklek muzakkar gitu ya Ustaz ya. Ada yang saklek muannas, ada juga bisa dua-duanya gitu ya Ustaz ya. Robi ya. Betul. Memang unik sih tentang masalah ini. Kayak semacam kata khalifah. Khalifah kan dihukumi muzakkar ya, dia muzakkar. Kalau dikatakan kan ada tau ta'nis, ada tak marbutoh. Jawabannya ini bukan tau ta'nis, bukan tak yang menunjukkan perempuan. Nah, ini nanti kaitannya sama sorof sih, karena khalifatun itu dari kata khalafa, ya khulufu. Nah kemudian dia khalifun, wazan fa'ilun kayak qatilun. Ya, dan khalifun kalau secara kaidah bahasa Arab, secara ilmu sorof, khalifun kalau ada kata mengikuti wazan fa'ilun, maka dia bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Jadi khalifun bisa bermakna orang yang menggantikan, bisa juga bermakna orang yang digantikan. Kayak qatilun, ya qatilun itu bisa bermakna orang yang membunuh atau orang yang terbunuh. Karena kalau wazan fa'ilun bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Nah, kemudian kata khalifun itu diberikan tak. Ini tak marbutoh, tapi bukan tak ta'nis. Itu namanya ta'u an-naqli gitu. Ya. Ta'u naqli ya. Khalifatun. Jadi ini tak nakli namanya. Ya. Tak nakli itu fungsi apa? Memindahkan ya suatu kata yang masih ada kemungkinan sebagai fiil ya. Itu dipindahkan kepada isim. Gimana ya bahasanya? Dia pokoknya memindahkan si kata khalifun itu betul-betul isim gitu. Betul ke isim. Makanya ada khalifatun. Itu sama kayak hakikotun. Ini taknya bukan tak ta'nis, ini ta'un nakli. Ya, memindahkan minal wasfiyah ilasmiyah, dari kesifatan kepada isim gitu. Nanti bisa dicek lah. Nah, makanya karena itu bukan ta'un ta'nis, ya dia mudzakkar. Sehingga kalau kita ingin menyifati itu ya al-khalifatu al-awwal. Kalau orang imam tarawih kan gitu ya. Jadi al-khalifatu al-awwal. Kenapa al-awwal enggak al-ula? Karena khalifahnya mudzakkar. Ya, fa'ilnya khalifahnya mudzakkar. Tapi kalau ada yang mengatakan al-khalifatu al-ula sifatnya pakai muannas, salah atau benar? Kira-kira. Di sebagian masjid ada yang mengatakan al-khalifatul ula. Nah, padahal khalifah mudzakkar. Nah, benar atau salah ini? Jawabannya bisa juga benar. Kenapa? Kalau kita mensifatinya dengan mu'annas, berarti kita memperhatikan lafadznya yang zohirnya mu'annas. Kalau al-awwal kita memperhatikan maknanya yang memang mudzakkar. Boleh nggak? Boleh gitu. Namanya al-mura'ah. Kita mau mura'ah memperhatikan yang mana? Mura'atul lafzi atau mura'atul makna. Gitu. Walaupun memang kalau di masjid-masjid itu nggak konsisten maksudnya. Kalau pertamanya al-khalifatul ula, yang keduanya al-khalifatu asani. Kenapa nggak asaniyah sekalian?
Gitu, nggak konsisten. Kalau al khalifatul tsani berarti harusnya yang pertamanya al khalifatul awal gitu. Ya itu kan budaya saja sebenarnya ngikutin ya. Nggak ngutek-ngutek bahasa Arabnya mereka. Ya, itu intinya begitu ya. Jadi mu'annas itu memang harus merujuk kembali kepada orang Arabnya langsung menghukuminya ini apa gitu. Mudzakarkah atau mu'annas atau bisa dua-duanya. Ya, seperti itu. Dan memang nggak ada kaidahnya sih. Kayak kata harbun, contoh harbun perang. Ini kan kalau secara dohir mah muzakkar, tapi orang Arab ini mu'annas ini. Mu'annas. Makanya mu'annas. Makanya kalau kita katakan perang dunia pertama, maka al-harbu al-ula. Perang dunia Oh ya, al-harbu bukan al-alamiyah. al-awal ya. Harbun itu mu'annas. Ya. Dan masih banyak lah lafaz-lafaz yang zohirnya muzakkar ternyata sama orang Arab itu hukumnya adalah mu'annas. Hamzah itu juga mu'annas ya, Ustaz? Hamzah muzakkar. Muzakkar ya. Nama Oh Hamzah iya benar. Nabi. Cuman kalaupun kita katakan Hamzah alati contohnya, sifatnya pakai mu'annas, boleh nggak? Boleh juga. Berarti kita mura'atul lafzi, memperhatikan lafaznya yang memang ada ta marbutoh yang zohirnya itu mu'annas. Ya, walaupun yang fasih tetap alladzi yang fasih. Karena memang Hamzah maknanya digunakan untuk nama laki-laki. Iya. Ngefeknya ke situ ya kata sambungnya. Ke banyak hal, ke isim mausu, ke isim isyarahnya dan lain-lain. Itu. Makanya nanti dalam Al-Qur'an itu bisa dua-duanya bisa split bahkan ya, bisa kadang muzakkar, kadang muannas gitu. Tergantung muroatnya kemana gitu. Cuman kita bisa melihat konsistensinya penggunaan itu di semantiknya berarti Ustaz ya. Jadi sama-sama bisa digunakan gitu, tapi ketika yang bersangkutan menggunakan al-ladzi, setelahnya harusnya konsisten dengan al-ladzinya, bukan itu ya. Bisa jadi konsisten, bisa jadi tidak. Karena saya menemukan memang nggak unik dalam Al-Quran itu. Kadang di awalnya pakainya muzakkar, tapi di tengahnya tiba-tiba jadi muannas. Di awalnya domirnya apa, di tengah-tengah domirnya ganti. Itu kan iltifat. Yang pasti kalau kata Syekh Fadil As-Samaroi ya, Syekh Fadil As-Samaroi, Syekh Fadil As-Samaroi ya. Intinya setiap penggunaan lafaz dalam Al-Quran itu punya tujuan masing-masing. Yang tidak sembarangan maksudnya ya, tidak serta-merta cuman milah-milih. Oh ini kan berarti kalau pakai muannas memperhatikan lafaznya. Tapi itu bukan sembarang ingin memperhatikan lafaz, tapi ada tujuan di balik itu. Kenapa memilih lafaz yang itu? Kenapa ini kok milihnya yang muannas? Kenapa yang ini milihnya mudzakkar? Kenapa ini gini? Itu semuanya ada tujuan. Semuanya ada tujuan, semuanya ada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Apa Ustaz? Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Yang holifun ya. Ini sihotnya siho apa Ustaz ya? Fa'ilun. Fa'ilun. Kalau di ini kan kalau di apa? Di tasrif kan kholafa yahluku khilafatan. Kholifun mahlufun. Nah ini saya nggak nemu ini Ustaz. Siho. Iya itu namanya isim fa'il. Nanti antum kalau belajar ini aja apa Hailani, ada di situ pembahasan wazan fa'ilun. Ya, wazan fa'ilun adalah wazan yang itu bisa bermakna isim fa'il, isim maf'ul. Bukan masuk ke deretan tasrif itu ya. Ya enggak kalau masuk ke situ sih. Itu wazan khusus memang fa'ilun itu bisa bermakna isim fa'il, bisa juga bermakna isim maf'ul. Oh ya. Oke. Gitu. Ya, syukur Ustaz. Ya. Kemudian waqad gharabat asyamsu ini fa'il ta'nisnya jaiz ya, boleh dikasih boleh tidak. Kenapa? Karena fa'il asyamsu itu adalah muannas majazi. Muannas yang majazi. Syukran Pak Andri tadi ya. Dahlan mawjud. Oke, kalau nggak ada, Ustaz ada. Oke, saya
Nomor 2. Coba dibaca. Qalat hakam kafa Al-hukama. wa ma kafat bil wa kajabat ay Kafa. kajabat ay dah ayah dasu. An yuhadditha bikulli ma sami'a. Ya. Qalat al-hukama kafa bil mar'i kadziban, ya, an yuhadditsu. bikulli ma sami'a. Oke. Kita perhatikan di sini. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi litisalihi bita'ita ta'nis. Jadi fi'il madi mabni di atas fathah karena bersambung dengan ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis ini adalah harfu ta'nis. Ya, harfu ta'nisin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tidak menempati posisi apapun dalam i'rab karena dia adalah huruf. Al-hukama fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi padahal ta'u ta'nis di dalam qala itu apakah wajib atau jaiz? Wajib atau jaiz? Wajib atau jaiz, Pak Dahlan? Wajib. Hah? Wajib. Yang benar jawabannya jaiz. Dia punya tidak ada itu ya. Jaiz. Kenapa jaiz? Mana? Tidak mana? Karena hukama adalah jamak taksir. Setiap fa'ilnya yang berupa jamak taksir, maka kalau fi'il madi boleh dikasih ta'u ta'nis, boleh juga tidak. Ya, hukama itu kan jamak dari kata hakimun. Ya, hakimun, hukama. Kaidahnya ingat, setiap fa'il kalau berupa jamak taksir, maka boleh dikasih ta'u ta'nis, boleh juga tidak. Ya, kalau qalat al-hukama berarti takdir kalamnya qalat jama'atun minal hukama'i. Kalau qala berarti takdir kalamnya qala jam'un minal hukama'i. Makanya boleh dikasih tahu tanis, boleh juga tidak. Kalau apa namanya? Kalau mufrad? Mufrad. Kalau mufrad ya gak boleh dikasih tahu tanis. Karena dia mudzakkar hakimun. Kalau mufrad ya. Berarti boleh ambil berarti deh. Yang untuk yang sama. Hukama. Iya. Pokoknya setiap jamak taksir boleh dikasih tahu fa'il, tahu ta'nis, boleh juga tidak. Setiap fa'il yang berupa jamak taksir, maka fi'il madi boleh dikasih tahu ta'nis, boleh tidak. Begitu juga fi'il mudhari boleh pakai ta, boleh pakai ya mudharaah di awalnya. Boleh taqulu al-hukama, boleh juga yaqulu al-hukama. Kalau kita memuannaskan si fi'ilnya berarti takdir kalamnya jama'atun minal hukama. Kalau kita memudzakarkan qala berarti takdir kalamnya qala jam'un minal hukama. Itu. Paham? Baik, kafa itu fi'lun madin ya, mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Dia fi'il madi mabni di atas fathah yang ditakdirkan, di atas alif.
Ya, nggak bisa keluar itu fathahnya. Kenapa? Ta'adzur, berat. Ta'adzur ya, mustahil keluar. Jadi kalau kita katakan kafa itu mabni apa? Mabni fathah. Mabniun alal fathi al muqaddar. Mabni di atas fathah yang ditakdirkan ada di atas alif. Ini nggak ada titiknya harusnya. Di atas alif, ya. Kenapa? Tidak keluar fathahnya karena ta'adzur. Memang alif itu mustahil bisa berharokat. Ya, kafa bil mar'i. Bi, ini bi apa? Harfu jarrin zaidin. Dia huruf jar tambahan. Yang mabniun alal kasri. La mahala lahu minal i'rab. Ya, ini ba-nya ba tambahan ya. Jadi dia nggak ada artinya. Dia hanya litaukid, untuk taukid. Setiap kafa, setiap setelah kafa ada huruf ba, ba itu tambahan. Nah, al-mar'i ismun majrurun, kemasukan huruf jar ba tanda jarnya kasroh. Nah, kata al-mar'i majrurun lafdhon, dia majrur secara lafaz. Ya, kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar ba. Tapi marfu'un maknan. Tapi dia secara makna marfu. Ya, secara makna marfu. Kenapa marfu? Karena dia adalah fa'il. Fa'il dari siapa? Dari kafa. Nah, yang begini memang agak rumit ya. Jadi bil mar'i, al mar'i itu secara lafaznya majrur tapi secara makna marfu karena dia fa'il dari kafa. Ya. Kenapa? Karena ba ini bukan ba asli. Bukan huruf jar asli, dia huruf jar tambahan, fungsinya litaukid. Pokoknya kaidahnya setiap ada huruf ba setelah kafa, maka itu setelah ba itulah fa'ilnya. Oke. Kadiban maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah. An itu harfu nasbin ya, wal masdar, huruf nasab dan masdar. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yuhadditsa, di sini harus dibaca yuhadditsa ya, enggak boleh yuhditsa yahdutsa. Karena maknanya akan jauh sekali nanti. Karena di sini konteksnya cukuplah bil mar'i bagi seseorang, kadiban itu dianggap berdusta. Nah, kalau berdusta itu kan kaitannya dengan tidak mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan. Makanya yuhadits itu berbicara. Kalau yahdus terjadi. Yuhdis, ihdas itu ihdas itu membuat sesuatu ya. Jadi an yuhadisa. Yuhadisa fi'lun mudhari'un mansub karena kemasukan huruf an, tanda nasabnya adalah karena dia bukan af'alul khamsah. Ya. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdirnya huwa, kembali kepada al-mar'i. Huwa kembali kepada al-mar'i. Bikulli bi harfu jarin mabniun alal kasri la mahala lahu min kulli ismun majrurun, isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar ba, tanda jarnya adalah kasroh. Dia mudhof, makanya enggak tanwin, dia mudhof. Ma isim mausul mabniun ala sukun. Fi mahalli jarin menempati posisi jar karena dia menjadi mudhof ilaih. Ya. Sami'a fi'il madi mabniun alal fathi karena tidak bertemu dengan apapun. Ya. Fa'ilnya adalah berupa domir mustatir jawazan takdirnya huwa, kembali ke emak. Kembali ke mana? Ke emak. Sami'a jumlatun fi'liyatun ya. Jumlatu silatil mausul. Jumlah silah mausul dari isim mausul ma la mahalla laha minal i'rab. Oke, paham yang sini. Oke, kayak ada yang salah. Oke. Iya, kayaknya di sini ada yang salah. Ya ini saya hapus ya. Dia bukan marfu, bukan fa'il dia. Di dalam konteks di sini ya. Kenapa? Bukan fa'il. Kenapa? Karena an yuhadisanya jadi apa? Ini an yuhadisa huruf nasab dan fi'il mudhari'nya ditawilkan masdar. Haddasa yuhadisu at-tahaddus. Berarti at-tahadus.
At-tahadusu an dan fi'il mudhari setelahnya ditawilkan masdar fi mahalli rafin fa'il dari kafa. Harusnya begitu. Kafa bil mar'i kadziban at-tahaddusu bi kulli ma sami'a. Cukuplah bil mar'i bagi seseorang, kadziban itu adalah pendusta. At-tahaddus berbicara, bi kulli ma sami'a dengan segala sesuatu yang dia dengar. Ya. Ya, an yuhadisa itu fa'ilnya kafa, wallahu a'lam. Ya, tapi dalam konteks yang lain yang kaidah yang tadi saya terangkan itu memang benar. Kafa billahi syahida contohnya. Mana fa'ilnya kafa? Ya Allah itu. Tapi dalam konteks di sini nggak bisa sih, soalnya hadisannya nanti jadi apa? Nggak ada mahalnya nanti. Ya, paling tepat tadi fa'il dari kafa. Yang gitu. Allah a'lam. Ada yang ditanyakan dulu sama sini? Ini panjang pertanyaannya. Yang pasti harus dimurjain kemarin ya, masih ingat ya? Tentang di mana ta'u ta'nis wajib dan juga jaiz. Oke, kita bahas aja lah satu-satu pertanyaannya. Nomor 3, zallat qadamuhu. Zallat itu terpleset. Qadamuhu kakinya terpleset. Ini ta'u ta'nisnya wajib atau jaiz? Jawabannya adalah Jaiz. jaiz. Karena fa'ilnya adalah mu'annas majazi. Nah, setiap fa'il yang mu'annas majazi, maka boleh dikasih ta'u ta'nis, boleh juga tidak. Qalu mereka berkata, rahubat bika ad-daru. Rahuba yarhubu. Jaiz atau wajib? Jaiz. Jaiz. Karena fa'ilnya juga mu'annas majazi. Selain itu dipisah antara fi'il dengan fa'ilnya dengan bika jar majrur. Menerima qaulu syair, perkataan seorang penyair, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Kanat tahu tanisnya wajib atau jaiz? Jaiz. Jaiz. Kenapa jaiz? Jamak taksir. Ya, karena fa'ilnya berupa jamak taksir. Atau isim kana, ya itu jamak taksir. Ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Ta'ibat tahu tanis di sini wajib atau jaiz? Jais. Jaiz? Jaiz. Kembali kemana kira-kira? Wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat. Oh ya betul. Jaiz ya. Karena fa'ilnya adalah ajsam. Ya. Jaiz karena fa'ilnya berupa mu'annas majazi, selain itu antara fi'il dengan fa'il dipisah ya. Wa idza kanatin nufusu kibaran, apabila jiwa itu sudah tua, ta'ibat maka akan kelelahan fi muradhiha dalam apa ya? Dalam yang dimaksudkan oleh jiwa itu al-ajsamu badan. Jadi kalau jiwa sudah tua maka tubuh itu tidak akan cepat kelelahan dengan apa yang harus dilakukan oleh jiwa gitu ya. Kurang lebih begitulah. Bayyinil fa'ila fi syawahidi wal amtsilatil atiyati. Jelaskanlah fa'il dalam contoh-contoh dan dalam syawahid ya. Syawahid itu ya bukti ya. Dan juga contoh-contoh di bawah ini. Nomor 1, qaulullahi azza wa jalla. Firman Allah Ta'ala, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Mana fa'il? Fir'aun. Fa'il dari mana? Aso. Dari aso. Marfu atau mansub? Marfu. Tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dia nggak tanwin? Ghairu munsharif. Alasan ghairu munsharifnya apa? Alam. Alam dan ajam. Ya. Alam dan ajam. Ada lagi nggak fa'ilnya di sini dalam ayat ini? Akhadna. Nah, mana fa'ilnya? Domirna. Nah, domirna. Biasanya itu fa'ilnya. Mabni atau mu'rab ini? Mabni apa? Sukun. Mabni sukun. Fa'akhadnahu. Mabni sukun. Fi mahalli raf'in fa'il.
fa'asa, maka aso yang membangkang Fir'aun itu Fir'aun ar-rasula kepada Rasul. Rasul ini siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salam. Ini namanya alif lam al-ahdiyah al-zihniyah. Jadi alif lam yang sudah bersifat khusus. Bukan semua Rasul, tapi Rasul yang dimaksud adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bukan alif lam istigraq. Jadi udah jelas konteksnya. Fir'aun itu membangkang kepada Rasul utusan Allah yaitu Nabi Musa. Ketika dia membangkang apa? Lalu ini fa-nya fa atof ya. Setelah dia membangkang Fir'aun itu akhadnahu, kami pun memberikannya Fir'aun akhda wabila, suatu hukuman yang khas. Ya, akhda itu adalah maf'ul mutlak dari mansub dari nasb fathah wabilan si Merdua qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Mustatir. Wujuban. Wujuban. Takdirnya Anta. Anta. ittaqillah. Ada lagi haitsu ma kunta wa atbi sayyi'at. Ada? Ya ada lah. Kunta. Ta itu sebenarnya isim kana. Isim kana itu majazinya, hakikatnya mafa'il sebetulnya gitu. Dalam buku guru saya almarhum Kiai Haji Mahmudi itu dalam kitab Al-Fusul Al-Fikriyah itu beliau mengatakan isim kana itu hakikatnya adalah fa'il, khobar kana hakikatnya adalah maf'ul bih. Ya, sebetulnya. Karena dia fi'il kan. Oke. Wa atbi'i itu juga sama ya. Fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban, takdirnya adalah anta. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tamhuha. Itu fi'il atau isim? Isim. Benar. Maha yamhu itu menghapus. Berarti fi'il ya. Fi'il mudhari dia. Jawab. Majizum ya Ustaz ya? Ya, majzum, jawab syarat. Jawab syarat. Oke. Sebentar. Ini ittaqi itu fi'lu amrin ya. Fi'il amr mabniun. Mabni apa ini? Mabni membuang huruf illat. Karena mudhari'nya apa? Lam tattaqi. Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Ya. Kemudian fa'ilnya domir mustatir wujuban, takdirnya anta. Allah maf'ul bih mansub, alamat nasabnya fathah. Cuma nanti kalau antum mengirob Allah jangan dikatakan maf'ul bih ya, kurang beradab. Jadi ya Allah mansubun bi'azamatihi. Allah itu dinasobkan, ditinggikan bi'azamatihi karena keagungannya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Gitu ya. Tapi kalau kita jawab maf'ul bih pun benar, cuman ya ghairul mu'addab, kurang beradab. Karena Allah itu bukan objek. Oke. Haitsuma itu termasuk isim syarat ya, mabniun ala as-sukun la ya, mabniun ala sukun. Isim syarat. Kunta, kun ini fi'il madi mabniun ala al-fathi, mabniun ala as-sukun litisalihi bi fa'il. Tafa'il dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in isim kana. Ya. Tapi di sini bukan isim kana, apa? Di sini kananya kana tamah. Nah, ini banyak yang harus ini ya, kananya kana tamah. Kana tamah itu kana yang tidak butuh kepada maf'ul atau objek atau khobar kana. Ya. Takdir kalamnya ittaqillaha haitsuma wajadta. Atau ittaqillaha haitsuma waqa'ta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi ini kananya tamah. Jadi kalau kana nakis itu kana yang butuh kepada objek khobarnya. Kalau kana tamah kana yang tidak butuh kepada objek. Sudah tercukupi dengan fa'ilnya. Ditakdirkan wajada, waqa'a atau yang sejenisnya. Paham gak nih? Sawah Ustaz. Ini
jumlah sebenarnya mah haitsuma kunta ittaqillaha. Dimanapun kamu berada maka bertakwalah kepada Allah. Jadi jawab syaratnya ya ittaqillah. Nah ini menarik. Wa atbi'i wawunya harfu ataf mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Atbi fi'il amr ma'tuf kepada ittaqi ya. Dia mabni sukun, fa'ilnya juga sama dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. As-sayyi'ah itu adalah maf'ul bih, nasab tanda nasabnya fathah, dia maf'ul bih pertama. Al-hasanata maf'ul bih kedua, mansub tanda nasabnya adalah fathah. Dan ikutkanlah kepada keburukan itu adalah kebaikan. Tamhuha itu jawab syarat. Asalnya maha yamhu, maknanya menghapus. Ya. Tamhuha jawab syarat majzum, tanda jazimnya membuang huruf illat. Dhammah itu menunjukkan wawu yang dibuang. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdirnya hiya, kembali kepada al-hasanah. Ya, tamhuha yang mana hasanah itu menghapus hak keburukan. Ha dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih. Khaliqin nasa wawunya huruf ataf mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Khaliqi itu fi'il amr ya. Bukan isim ini. Khaliqi fi'il amr, dia ma'tuf kepada ya itaki sama ya. Mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni ala sukun. Ya, khalaqa yukhaliqu khaliq. Mabniun ala sukun. Sedangkan kasrah ini keluar semata-mata karena bertemunya dua sukun. Supaya bisa dibaca maka dikasrahkan. Anas fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. Anasa maf'ul bi mansub tanda nasabnya fathah. Bi khuluqin hasanin ba harf jar, khuluqin isim majrur karena kemasukan ba tanda jarnya kasrah, hasanin sifat dari khuluq, sifat lil majrur tanda jarnya adalah kasrah. Apa nih Ustaz? Mau tanya Pak Ustaz. Atabik itu fi'il mudhari jazm Ustaz ya? Apa? Ini yang wa'adbi'i. Itu mudhari jazm ya Ustaz ya? Itu fil amr. Fil amr. Atba'a yutbi'u atbi'. Yang diperintah siapa Ustaz? Anta. Kamu. Kan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i dan ikutkanlah oleh kamu asai atau kebaikan itu keburukan itu al-hasanata dengan kebaikan. Baik. Bukan mudhari ya maksudnya? Bukan. Allah akan menggantikan, enggak ya? Akan mengikutkan keburukan dengan kebaikan. Enggak, perintahnya kepada kamu. Diperintah ya? Iya, perintahnya kepada kita. Jadi kalau kita berbuat keburukan, hendaknya diikutkan juga dengan kebaikan. Yang nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan. Oke. Ya, perlu dicek ininya. Apa tasrifnya masih lemah. Iya. Ya, mainan tasrif itu ya mainannya juga ke makna juga sebenarnya nanti untuk menentukan. Ya, syukur Ustaz. Berikutnya nomor 3. Ya, sampai nomor 3 lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sekaligus mengecek pemahaman kita. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami man lam yataghanna. Orang yang tidak yataghanna. Taghanna itu bernyanyi, tapi di sini bukan bernyanyi. Man lam yataghanna bil Qur'an. Yataghanna di sini seingat saya itu maknanya ya melakukan ya. Hah? Maksudnya bukan melakukan sih. Bukan di situ maknanya. Karena kalau dimaknai melakukan nanti akan tabrakan dengan banyak dalil. Ya. Melantunkan. Ya, membaca lah sebenarnya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Ini dalil tentang anjuran membaca Al-Qur'an. Karena kalau yataghanna diartikan melakukan, nanti akan banyak tabrakan dengan banyak dalil. Makanya kan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang belajar maqamat haram hukum. Ya, belajar maqamat. Sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena itu belajar musik bukan belajar Al-Qur'an.
Oke. Laisa itu adalah fiil nakis. Ya, dia fiil nakis teman-temannya karena disebut nakis karena dia butuh objek, butuh khobar. Mabniun al fathi la mahala lahu min al-i'rab. Minna, min itu harfu jar mabniun ala sukun al mahdhufah. Mabni di atas sukun yang dibuang karena diidghamkan dengan nun ini, nun domir. Nah, domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar menempati posisi jar karena kemasukan huruf jar min. Man, nah man itu apa? Isim laisa. Ya, man lam yataghayya. Man. Jadi man di sini adalah isim laisa. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Man di sini adalah ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu laisa. Dia isim mausul mabni di atas sukun fi mahalli raf'in isim laisa. Lam itu harfu jazm mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yataghanna fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dibaca jazm karena kemasukan huruf jazm lam. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Asalnya yataghanna. Fa'ilnya domir mustatir jawazan, takdirnya huwa kembali ke man. Bil Qur'ani be haruf jar mabniun alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Al-Qur'ani isim majrur kemasukan huruf jar ba, tanda jarnya adalah kasrah. Lam yataghanna bil Qur'an jumlatu silatil mausul. Jumlah silah mausulnya man la mahalla laha minal i'rabi. Nah, berarti minna itu jar majrur fi mahalli nasbin khobar laisa muqaddam. Nah, jadi minna itu khobar laisa yang didahulukan. Takdir kalamnya laisa man lam yataghanna bil Qur'an minna. Ya. Cuman tidaklah, kan kalau diartikan tidaklah orang yang membaca Al-Qur'an itu minna termasuk golongan kami. Tapi minnanya dimajukan. Kenapa? Karena titik tekannya Rasulullah ingin menekankan di minnanya bahwa bukan termasuk golongan kami-nya. Mau titik tekannya mau di sana, bukan termasuk golongan kami. Makanya didahulukan. Ya. Aku Ustaz, soalnya Ustaz. Mungkin tadi agak ngeblank. Isim laisanya malam yatahuna bil Quran Ustaz. Man-nya itu. Man. Yang isim laisanya man-nya doang. Man-nya itu isim mausul. Syukran Ustaz. Paham ini? Ini dalil tentang anjuran membaca Al-Quran. Ya, tapi tidak sampai derajat wajib. Ya. Karena ada dalil lain yang memalingkan daripada kewajiban. Atau karena tidak ada dalil yang mengancam orang yang tidak membaca Al-Quran. Allahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah nanti minggu depan mungkin ya. Masuk ke naibul fa'il. Izin tanya satu, Ustaz. Silakan. Yang di domir dorob tuma tadi ada untuk muzakkar mu'anas, di sini cuma disebutkan alamat tasniah. Tasniah itu 2 ya, Ustaz? Karena memang bentuknya mudzakkar dan mu'annas sama aja. Jadi dorob tuma. Gak ada bedanya maksudnya mudzakkar dengan mu'annas. Untuk kasus dorob tuma. Ya. Beda kalau yang kata ganti ketiga mah kan ada doroba, ada dorobata. Gitu. Tapi kalau untuk kata ganti kedua mah pada wae sama aja, dorob tuma. Ya, ayo. Paham, Ustaz. Insyaallah. Ini kalau Ramadan di bulan diturunkannya Al-Quran harusnya lebih menarik ini ya, kajian-kajian tentang isi Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali sih kalau kita mau mendalami itu Al-Quran itu, apalagi kayak kitabnya Syekh Fadil As-Samaroi itu sangat kaya sekali, beliau membahas tentang rahasia-rahasia di balik pemilihan diksi dalam Al-Quran. Kenapa Allah kok nggak menggunakan ini? Kenapa Allah kayak narong taladzo, itu kan taknya dibuang, asal katanya narong tataladzo, karena wazan tafa'ala ketika si mudharaahnya berupa tatafa'alu kan boleh dibuang salah satunya li takhfif untuk meringankan.
ya kan? Kayak tatanazzalu jadi tanazzalul malaikatu kan itu, tanazzalu. Itu fi'il mudhari, asal katanya tatanazzalu, taknya dibuang lil takhfif. Itu ada tujuannya kenapa ternyata Allah tuh kenapa menggunakan tanazzalu dibuang taknya, kenapa enggak tatanazzalu? Ada tujuannya ternyata. Narong taladho itu juga sama, ada tujuannya. Kenapa dibuang taknya? Kenapa nggak disebutkan saja? Walaupun secara kaidah mah boleh itu, boleh ini. Dua-duanya boleh, nggak ada permasalahan. Tapi kenapa memilih itu, ada tujuannya. Nah itu menariknya Al-Quran dari situ. Setiap pemilihan diksi itu ada tujuannya yang itu luar biasa kalau kita singkap, kalau kita ungkap. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita masuk babun naibul fa'il. Ya. Mangga untuk dimurojah lagi ya bab fa'ilnya dari awal sampai akhir. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan untuk bisa ditanyakan. Dan insya Allah pembelajaran kita itu sampai minggu ketiga Ramadan ya. Minggu keempat dan awal 1 minggu setelah Ramadan libur. 1 minggu setelah Lebaran libur. Jadi 2 minggu libur. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.